Orang banyak yang meninggal itu mengenaskan ya Pak, pembunuhan, mutilasi, apalagi sekarang-sekarang ini berita sudah marak ya Pak. Ada seseorang yang sudah Kristen, percaya Tuhan, tapi ketika dia berdoa, tetap saja Tuhan mengizinkan dia mati, terbunuh. Apakah itu juga konsekuensi dari perbuatan di masa lampau? Nah, ini di mana Pak letak kesalahannya? Saya manusia yang kita berbicara tentang kemisterian kematian itu di tangan kuasa Tuhan. Ketika orang menerima Kristus sebagai juru selamat, maka hidupnya baru. Nah, dengan hidup baru itu berarti dia adalah kehidupan yang hari itu dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Latar belakang masa lalu nggak ada lagi kaitan dengan dia saat itu. Nah, bagaimana ketika kematian itu menyebut? Shalom saudara, salam terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana saudara, sehat selalu ya. Nah, senang sekali berjumpa dengan saudara dan kami akan membawakan suatu topik tentang misteri kehidupan. Nah, tentunya banyak juga yang nanti akan bertanya. Dan yang kami akan perbincangkan nanti adalah peristiwa yang niscaya kita tidak pernah ingkari, yaitu kematian. Nah, seringkali kematian demikian kuatnya karena hal itu tidak mengenal tua muda, kaya miskin, kita semua pasti akan mengalaminya. Dan saya senang sekali setelah hadir di tempat ini yang juga Bapak Andi, Pendeta Andi Siswanto, yang dia akan menjelaskan secara kebenaran firman Tuhan tentang hal kematian. Saudara, kita juga tidak tunggu untuk berapa lama lagi. Kita juga telah hadir di studio dengan Pak Andi Siswanto. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Sehat selalu ya Pak ya. Amin. Iya. Amin. Pak Andi, mungkin sekarang banyak orang-orang juga bertanya dan juga saya terpikir bahwa mungkin itu juga mewakili keseluruhan orang ya Pak ya. Ya. Ya seringkali kan kalau saya tuh datang melayat ke orang-orang bahwa mereka suka menanyakan begini Pak, bagaimana ya meninggalnya, kenapa, sakit atau apa begitu Pak, kok masih muda sudah dipanggil Tuhan dan lain-lainnya. Nah mungkin pandangan-pandangan masing-masing itu juga berkisaran tentang cara meninggalnya mereka dengan kehidupan mereka Pak ya. Nah yang mau jadi pertanyaan seperti ini Pak, mengapa seringkali kok kita melihat banyak orang yang baik dalam hidupnya, tapi cepat dipanggil oleh Tuhan? Ya, terima kasih Bu Heni. Memang kalau kita melihat akan karya Tuhan yang besar kepada manusia sebagai ciptaannya, maka kita dulu sering mendengar kata soal jodoh ya di tangan Tuhan, soal nasib begitu ya, sampai kepada soal kematian itu di tangan Tuhan. Menariknya adalah begini Bu, kalau kita melihat akan kematian manusia itu memang adalah sesuatu yang sangat ada dikatakan tragis, tapi ada dikatakan juga seperti tidak terkesan menakutkan gitu ya. Maksud saya menakutkan di sini adalah keluarga sudah siap menanti kematian dari orang yang dicintainya. Iya. Nah, untuk itu banyak yang juga saya pernah layani. Mungkin bagi orang yang sudah usia tua gitu ya. Mereka sudah tidak begitu suatu kejutan ya Pak. Ya, kalau mereka tua terus sudah sakit-sakitan ya. Manakala dipanggil oleh Tuhan atau meninggal, maka keluarga umumnya itu sudah siap menerima. Nah, bisa dibayangkan kalau pada saat
seorang yang masih produktif, muda ya, 20 gitu, bahkan 25 tahun, tidak ada gejala penyakit apapun, tiba-tiba dia meninggal gitu ya. Iya. Nah itu tentu bagi orang-orang yang mengasihi itu cukup kaget, tersentak, sehingga mereka seolah seperti mimpi. Iya. Dan itu mereka Belum belum bisa, siap ya belum siap untuk menerima kenyataan itu. Nah dari sini kita bisa melihat ya bahwa kematian itu adalah memang milik dan rahasia dari Tuhan. Ya. Ya. Maka tidaklah heran kalau sampai hari ini kata kematian itu dikategorikan sesuatu yang misteri, ya, yang sangat rahasia. Iya. Orang baik-baik, orang jahat, Iya. orang yang mungkin melakukan tindakan-tindakan kriminal, Iya. itu sepertinya bagi kematian tidak pernah bisa memilih. Jadi dia akan ambil siapa saja, malaikat maut bisa mengambilnya. Iya. Saya pikiran seperti ini Pak, apakah itu sudah waktunya Tuhan atau sudah tercatat dari kita sejak dilahirkan ya Pak ya, misteri hidup itu kan. Ya itu menariknya gini ya, kalau memang itu ada kata berarti memang sudah kehendak Tuhan, Ya. sudah rencana Tuhan, sudah saatnya Tuhan gitu ya. Jadi kata-kata ini lebih familiar atau lebih umum banyak kita mendengar. Kalau di ujung pertanyaan itu lalu ada jawaban, maka selalu itu yang tadi kita katakan, sudah memang waktunya, sudah memang kehendak Tuhan ya. Tapi coba kita tilik ke belakang ya. Kalau sampai memang manusia ini yang diciptakan Tuhan dan mereka yang dijadikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau supaya mereka ada di dunia ini, Ya. mereka berkarya, mereka sukses, atau sebaliknya. Iya Pak. Semua itu ditentukan menurut saya bukan cuma Tuhan, tapi manusianya itu sendiri. Nah, satu contoh, harusnya Tuhan menginginkan manusia ini, katakan si A. Si A ini hidup bisa sampai 80 tahun. Tapi karena dia hidup ceroboh, pada masa-masa mungkin mulai dari menginjak remaja sampai dia dewasa, dia punya penghasilan, dia punya uang. Jadi pola makannya dia ini selain tidak teratur saja, Iya benar-benar Pak. segala macam dia langgar untuk Iya. kesehatan tubuhnya. Iya. Nah, Tidak selalu Tuhan yang Ya. kita salahkan ya Pak. Ya. Kita sendiri jaga pola makan ya Pak. betul. Ini yang harus kita lihat sejarah ke belakang. Mengapa kematian itu bisa merenggut siapa saja. Sekalipun kita tahu itu otoritas Tuhan ya. Nah, tapi ada juga kematian dikarenakan kecerobohan atau kesalahan manusia di dalam memanage hidupnya. Ya. Dalam memanage ini mereka pola makannya, pola istirahat atau tidurnya, pola kehidupan yang hari-hari dia lalui, itu tidak terlepas daripada yang disebut kematian. Yang seperti tadi saya kembali katakan, harusnya orang ini bisa umur 80, tapi dia sudah merusak dengan pola makannya, dengan pola minumnya, seperti harusnya minum air putih, dia lebih banyak minum alkohol, Iya benar dan Pak ya. mabuk-mabukan, Iya, pergaulannya. Nah, ini sebetulnya semakin mempercepat bagaimana kematian itu merenggut seseorang. Gitu. Betul. Jadi ada efek-efek di belakang hidup kita ya Pak Ya, yang betul. menentukan juga kita bagaimana cara kita matinya Pak ya. Ya, Oke. Nah Pak Andi, kita ingat ya Pak waktu dulu peristiwa COVID yang sudah kemarin berlalu ya Pak Oke, ya. ya. Itu banyak yang meninggal, terutama juga hamba Tuhan Ya. yang melayani Ya. begitu setia. Dan saya pernah lihat waktu dulu tuh ada juga peristiwa mungkin 3-4 tahun lalu bahwa mereka tuh ikut doa puasa.
Tapi mereka itu waktu perjalanan pulang itu mobilnya masuk jurang. Gitu. Nah mungkin saya juga berpikir kenapa ya Pak, kok kita sudah setia sama Tuhan, melayani Tuhan, hidup kita itu mengalami kematian ya yang sangat tragis gitu Pak. Ya, ya, ya. Begini Ibu, pernah memang 3 tahun yang lalu ya, Iya Pak. atau bahkan mungkin lebih, itu kalau kita melihat peristiwa tentang COVID yang awal mula itu, Iya Pak. yang cukup tragis itu kan corona yang disebut Delta ya, Iya. Delta itu. Kemarin tuh banyak. Ya, itu memang kita mendengar hampir setiap saat, bukan cuma jam, tapi menit. Kita mendengar ambulan yang selalu mengangkat dan membawa mayat-mayat ini. Bahkan kita juga dipertontonkan oleh televisi bagaimana ambulan itu mengantri untuk orang-orang yang akan dimakamkan. Iya Pak. Betul sekali, memang waktu itu menurut saya begini. Kala itu memang pemerintah sudah cukup sangat berusaha keras ya, memperingatkan melewati garda-garda yang terdepan itu berupa garda COVID. Belum Benar, lagi Pak. pemerintah juga menganjurkan melewati mulai dari lurah, RT, RW untuk mengingatkan supaya warga ini lebih berhati-hati. Harusnya hal ini ditangkap oleh hamba-hamba Tuhan, oleh orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa itu bisa akan terjadi kepada siapa saja. Ya kan begitu ya. Tapi cukup menarik buat kita dengan alasan bahwa mereka tetap pergi dalam satu kegiatan doa, pertemuan, KKR. Iya. Kalau Padahal enggak, bukan pesta-pesta ya Pak. Iya, Doa itu betul, untuk Tuhan. betul. Jangan salah, di sana ada satu hukum Tuhan maupun di hukum alam ya. Nah hukum alam ini kan sedang lagi bergejolak tentang COVID. Iya Pak. Secara medis kan itu dilarang. Supaya Sudah. bagaimanapun, Warning, oke. ya secara higien, secara kesehatan, itu akan berdampak kematian pada orang yang ceroboh. Nah bagi hukum Tuhan, mungkin mereka beribadah, mereka mencari Tuhan, mereka KKR, mereka berdoa puasa. Bagi kita melihat secara kasat mata, kan kepentingan Tuhan. Iya. Dan kepentingan orang ini bersekutu dengan Tuhan. Tapi kan ada sisi lain hukum yang dilanggarnya, bahwa ini terjadi dikarenakan situasi kondisi yang gawat. Iya, Bagaimana dunia sedang dicemaskan oleh COVID-19 ini. Iya Pak. Nah ini yang kurang bijak menurut saya. Sekalipun iman kita, tindakan kita akan Tuhan, kita percaya Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan mengcover dan Dia akan menjauhkan kita dari berbagai penyakit. Betul, saya percaya itu. Tapi kan kita harus pakai akal yang sehat. Oh ada di sisi kita juga ya Pak Iya. ya. Kan Tuhan kasih kita adalah hikmat, Hikmat Pak. akal budi, pikiran, perasaan, dan kehendak. Semua itu dilengkapi pada orang yang bukan cuma hamba Tuhan, Iya. tapi juga pada orang umum secara general. Iya. Gitu. Jadi kita juga harus waspada dengan sendirinya ya Pak. Ya, Nah Pak Andi agak lebih ke dalam sedikit ya, Ya, Pak ya. silakan. Nah orang banyak yang meninggal itu mengenaskan ya Pak. Contoh pembunuhan, mutilasi, apalagi sekarang-sekarang ini berita sudah marak ya Pak. Tentunya waktu ya mungkin peristiwa yang sudah tidak asing lagi ya Pak, bahwa ada seseorang yang sudah Kristen, percaya Tuhan, tapi ketika dia berdoa tetap saja Tuhan mengizinkan dia mati, terbunuh. Nah, yang menjadi pertanyaannya ya Pak, apakah itu juga konsekuensi dari
perbuatan di masa lampau atau dia menabur yang tidak baik, sehingga saatnya harus mengalami yang kematian yang menurut orang tidak normal begitu, Pak. Nah, ini di mana Pak letak kesalahannya? Ya, ini memang cukup bagus pertanyaan Ibu ya. Karena begini, saya harus pinjam kata, saya manusia yang kita berbicara tentang kemisterian kematian itu di tangan kuasa Tuhan. Iya, Pak. Itu harus kita coba tekankan. Begini, jadi kalau kita ingat, pertanyaan Ibu ini saya tergelitik dengan pernah kira-kira entah setahun lalu, entah lebih, itu ada pembunuhan massal. Orang memberikan emosinya atau jiwa yang sakit. Orang ini menembakkan senjatanya secara brutal. Manakala itu dilakukannya di tempat sekolah yang boleh dikatakan masih anak-anak yang tidak tahu berbuat salah atau dosa yang besar ya. Iya. Itu mati dengan tragis anak-anak itu. Bukan cuma 1-2 orang tapi puluhan orang. Dan juga kita teringat soal tsunami. Bagaimana tsunami itu yang orang tidak pernah menyangka kejadian itu menghantam orang-orang semua. Saya mau katakan di situ bisa juga di situ ada orang yang bukan Kristen, tapi ada juga orang Kristen. Iya. Nah, kembali kepada pertanyaan Ibu tadi. Mengapa ada orang-orang yang sudah melakukan ya perbuatan baik lalu melakukan kegiatan ibadah? Apakah ini berdampak masa lalu mereka? Nah, ini kemungkinan kecil menurut saya persentasenya kecil sekali ya Bu. Sebab kalau orang Kristen itu sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, dia mengaku dan dia dibaptis, lalu dia hidup dalam tuntunan firman Tuhan, masa lalunya itu kan sudah dihapuskan, sudah bersih, Iya, Pak. sudah diampuni dosa-dosanya. Jadi ketika kematian menjemput dia, kita nggak bisa mengkaitkan itu. Karena yang Alkitab katakan ketika orang menerima Kristus sebagai juru selamat, maka hidupnya baru. Nah, dengan hidup baru itu berarti dia adalah kehidupan yang hari itu dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Nah, latar belakang masa lalu nggak ada lagi kaitan dengan dia saat itu. Nah, bagaimana ketika kematian itu menjemput? Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai satu rahasia Allah, misteri Allah. Nah, kalau Ibu katakan tadi, apakah masa lalunya menentukan kematian itu? Mengapa orang-orang baik mati lebih dahulu, ya lebih cepat? Iya. Di mana salahnya? Nah, saya teringat akan Yesus pernah dipertanyakan oleh murid-muridnya. Guru, mengapa anak ini sakit ya? Lalu ketika itu sakit yang secara ilmu kedokteran epilepsi, kejang-kejang. Iya. Ya. Nah, lalu murid-murid bertanya, siapakah yang salah? Orang tuanya kah? Atau anak ini kah? Iya, Pak. Nah, tapi Yesus langsung menjelaskan kepada mereka bahwa bukan orang tuanya yang salah atau berdosa, ataupun anaknya yang berdosa. Yesus menekankan ini adalah suatu karya dan Tuhan yang menjadikan semua ini menjadi sesuatu yang indah. Mungkin sudah diizinkan Tuhan yang kita tidak pernah tahu itu datang kepada orang yang baik ya Pak, dan benar ya. Ya. Tapi saya tergelitik dengan Ibu katakan mengapa orang-orang baik itu mati lebih dulu. Nah, ya, ini Pak, banyak yang bertanya itu ya, Pak, kalau begini ya. Rumusan ini ada benar ada tidaknya. Nah, menurut saya
ada benar ketika kita sejauh mana menilai orang itu baik. Betul, Pak. Ya kan? Iya. Kasat mata kita mungkin mendekati kematian dia bisa berubah baik gitu ya. Karena mungkin ada orang-orang tertentu tuh yang merasakan bahwa hidupnya nggak lama lagi. Kebaikan-kebaikan itu secara natur muncul dalam sikap karakter hidupnya. Tahu-tahu dia meninggal. Iya, Pak. Gitu ya. Nah, ada juga anggapan yang kedua adalah bahwa orang baik itu kenapa cepat meninggal. Itu yang tadi saya katakan, rahasia Tuhan itu sangat misteri. Satu contoh gini. Kematian yang pernah terjadi manakala bangsa Jerman memusnahkan orang-orang Yahudi saat itu. Ya. Nah, genosida itu peristiwanya. Itu bukan cuma ratusan, ribuan orang. Yang dimusnahkan, Dibunuh, orang dimusnahkan, Iya. ditutup, seolah dihilangkan. Nah, kenapa Allah diam saja? Iya. Di manakah Allah itu? Iya. Kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini yang tadi saya mengatakan. Tapi kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Paulus. Rasul Paulus mengatakan, siapakah yang bisa menasehati Tuhan? Siapakah yang bisa, pinjam kata ya, mengajari Tuhan? Betul. Dengan kata lain ya. Nah, bahasa Paulus itu sedang memberikan kewenangan sepenuhnya pada tindakan Allah. Jadi ketika Allah memang Berhubungan dengan ada hal yang Tuhan berdaulat ya, Pak. ya, ada di situ. Ada kedaulatan Tuhan ya. Tapi di sini kalau kita melihat lagi, kan banyak orang mempertanyakan, kemana Tuhan, di manakah dia? Ya. Kok dibiarkannya kejahatan merajalela? Saya rasa bukan cuma orang itu, nabi-nabi yang dipilihnya tuh juga pernah mengatakan hal yang sama. Habakuk, Yehezkiel, bahkan sampai Ayub, bahkan juga sampai terakhir kali ya, Yesus pun seolah di situ berseru, mengapa Tuhan Bapa meninggalkan aku, kan gitu ya. Iya. Nah, ini seolah seperti ketidakberdayaan Allah itu untuk membalas dari sebuah tindakan kejahatan yang dimana iblis sudah menguasainya di alam semesta ini. Nah, kita kembali lagi dengan berurangnya sejarah yang mengatakan seperti tsunami puluhan ribu orang, seperti gempa bumi yang pernah terjadi di Sarajevo itu mengambil habis sampai 280.000 orang dan seterusnya. Iya, Pak. Ya, itu. Nah, ini menggambarkan bahwa kedaulatan Tuhan itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nasihat Paulus tadi mengatakan, siapakah yang bisa menasehati Tuhan? Nah, ini menjadi satu jawaban dari kemisterian Tuhan. Ada satu lagi firman Tuhan yang mengatakan begini, Bu. Biarlah segala sesuatu yang tersembunyi itu, yang rahasia itu, hanya Tuhan yang tahu. Itu dalam perjanjian lama mengatakan seperti itu. Biarlah segala sesuatu yang tersembunyi, yang rahasia, itu menjadi milik Allah. Nah, mengapa sampai Ayub mengalami sebegitu rupa? Teman-temannya juga menyalahi dia dengan teologi mempersalahkan Ayub. Allah juga melihat bagaimana mungkin ini Ayub tidak salah dipersalahkan oleh teman-temannya. Tapi kan itu tetap berlangsung apa yang Allah buat dalam diri Ayub. Nah, itu yang sampai Ayub sendiri tidak memahami, bahkan dia pernah menghujatnya. Dalam menghujat di sini adalah, buat apa aku dilahirkan kalau aku harus mengalami ini? Seolah dia tidak bisa menerima juga perlakuan yang Allah sedang lakukan pada dirinya. Tapi rahasia itu terus digeluti oleh Ayub sampai ending harinya. Nah, disitulah baru dia mengatakan, kalau dulu kata orang, tapi sekarang mataku melihat. Itu. Iya. Dia itu merasa juga tidak punya salah ya, Pak Ayub. Ya. Tapi kembali ya,
rahasia Tuhan sehingga dia mengalami seperti itu ya Pak. Ya, Nah, yang saya perlu juga ketahui gini Pak Andi ya, kadang kita memiliki sisi pandangan bahwa kalau kita hidupnya benar-benar itu atau berdoa setiap hari ya Pak, itu roh maut atau kematian itu pasti menghindari hidup kita. Yang saya ingin tanyakan, bisakah Pak kita memohon kepada Tuhan untuk umur kita diperpanjang atau kita terhindar daripada mara bahaya itu Pak? ya. Begini ya. Rujukan pertanyaan Ibu ini cukup membuat saya agak tersenyum. Tersenyumnya begini. Apakah Allah itu sangat mudah bisa diatur oleh sebuah permohonan seorang manusia? Iya. Ya kan? Itu satu. Iya. Yang kedua, siapakah kita yang bisa memohon dan meminta sama Tuhan dalam sebuah permohonan agar supaya usia kita diperpanjang? Memang pernah terjadi seorang raja kalau nggak salah ya, atau Iya. Tokoh Alkitab. ya Hizkia ya. Oke, Pak. Apa itu? Hizkia. Mohon maaf lupa saya. Jadi di situ dia sudah diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa kamu akan mati. Kamu bisa pesan kepada keluarga kamu. Tapi di situ dia menangis, meratap dan menyesali, bahkan dia mengatakan kepada Tuhan bahwa aku hidup tidak bercela. Iya, Pak. Nah, akhirnya Tuhan mendengar doanya Hizkia kalau nggak salah. Hizkia, Pak. Ya, Raja, Hizkia ya, ya. Raja. Ya. Nah, Raja Hizkia ya. Nah, lalu dia itu akhirnya diberi usia atau umur diperpanjang 15 tahun kemudian. Iya, benar. Tapi setelah perpanjangan umur itu, justru dia jahat melakukan tindakan-tindakan yang melawan perintah Tuhan. Nah, kalau kita melihat, manakala usia dia harus 15 tahun sebelum itu, dia mati, dia meninggal dalam rencana Allah, Iya. dia akan selamat malah. Dibanding sekarang permintaannya dia berbuat justru pelanggaran, kesalahan akan itu. Iya benar Pak ya. Mungkin dulu dia berserah meninggal, mungkin itu lebih baik ya. Ya, Makanya kembali rencana Tuhan yang lebih baik dibanding dengan apa yang kita pikirkan ya Pak. ya. Saya mau menarik ke luar begini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, saya yakin ya, Tuhan itu tidak merencanakan untuk manusia itu dibinasakan seperti kasus pertanyaan kita di awal-awal tadi. Dengan tsunami, dengan gempa bumi, dengan adanya meletusnya gunung dan seterusnya, pembantaian orang-orang yang tidak bersalah oleh orang-orang yang biadab dan seterusnya ya. Iya Pak. Nah, saya percaya Tuhan tidak mungkin menciptakan manusia-manusia korban daripada kekerasan, baik alam maupun tindakan manusia yang tidak baik ini. Nah, itu menggambarkan bagaimana hati Tuhan. Coba kita lihat di dalam satu kejadian. Di sana Tuhan ketika membumi, hanguskan dalam arti di situ dengan air bah, manusia itu semua mati. Hanya tinggal Nuh dan keluarganya. Iya Pak. Saat itu Allah menyesal, lalu dia berkata dalam firman-Nya, mulai hari ini aku tidak akan membinasakan manusia, sekalipun yang muncul di dalam hati manusia itu jahat. Nah, karena yang mengatakan ini adalah Allah yang punya kedaulatan, bukan cuma kesucian, kekudusan, dan kemahaan itu, Iya. dia pasti akan berpegang katanya itu. Bahkan sampai hari ini.
yang difirmankan Tuhan yang Iya. terjadi, Pak ya. Dia tidak akan memusnahkan manusia itu. Nah, seolah kan ada satu paradok nih di dalam kejadian sejarah, seolah mencatat terulangnya tsunami di Jepang itu berkali-kali kan. Sampai nih hari negara itu terkenal dengan negara yang selalu dan melulu dihantam tsunami. Iya. Ya. Nah, belum lagi longsor tanah dan seterusnya, seolah dunia ini dalam Sudah seperti benang kusut ya Pak. ya seperti ada orang-orang yang mati dengan mengenaskan gitu. Betul. Itu. Iya. Nah, lalu kita bertanya, apakah Allah hanya berpangku tangan, duduk diam di kerajaan surganya? Saya nggak percaya itu. Nah, oke lah, ada orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, ya, berupa mungkin pembunuhan, berupa mungkin Amarah yang meledak-meledak. amarah yang itu Iya, meledak-ledak. Kita bisa mengatakan itu semua adalah kejahatan yang merajalela di dalam dunia. Tapi kalau kita melihat soal gempa bumi, tsunami, meletusnya gunung berapi, kita kan selalu menyalahkan ini memang udah waktunya. Iya, Dan seolah itu Tuhan yang mengaturnya, kan gitu. betul. Jadi betapa sangat ironisnya kita menilai Tuhan sebegitu sempitnya ketika tadi Ibu katakan, bisakah kita meminta perpanjangan umur sama Tuhan? Bisa. Itu hak dari setiap orang untuk meminta dan menginginkan. Tapi dia tidak bisa mengatur Tuhan untuk seperti apa maunya dia. Iya, semua di tangan Tuhan ya Pak. Iya, kalau untuk meminta sebuah permohonan, kita bisa melakukan itu semua gitu. Iya, benar Pak ya. Nah, bisa Pak Andi menyampaikan pesan-pesan moral kepada pemirsa. Mungkin kita nggak bisa menghubungkan kematian yang sangat tragis itu atau mengenaskan itu dengan penghukuman Tuhan ya Pak ya. Ya, Kesimpulannya tentu ya. begitu Jangan Pak. kita terlalu sembrono, ceroboh untuk mengkaitkan dan menggarisbawahi bahwa kematian yang semacam itu adalah satu hukuman Tuhan. Enggak. Kita biarkan itu ada waktu yang nanti menjawabnya. Tentunya di sini kedaulatan Tuhan yang akan lebih kita percayakan. Nah, sebagai satu pesan yang sekarang ini kita harus buat dan lakukan, Paulus pernah berkata begini, bahwa hidupnya dia itu sudah hampir mendekati kematian. Seolah Paulus akan tahu kematiannya kapan. Sudah semakin dekat Nah, ya. jadi difirman dengan- saran saya, dan mungkin kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Alkitab, firman Tuhan, bahwa segala sesuatu dalam hidup kita itu Tuhan akan memberitahukan. Nah, kalau sampai Paulus orang yang berserah penuh, orientasi hidupnya berubah total dari dulu dia sebagai seorang provokator pembunuh, sekarang dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi rasul, menjadi hidup sepenuhnya diserahkan dalam kehendak Tuhan, maka pantas kalau sampai dia berkata, kematianku sudah dekat. Jadi seolah dia akan siap dalam kematiannya itu. Bahkan dia katakan mati adalah untung ya. Nah, jadi kematian bukan lagi yang menakutkan, sekalipun kematian itu, maut itu milik semua orang, tidak bisa menghindar atau mengelak. Tapi kematian yang tadi yang menakutkan ini menjadi sesuatu yang dinanti. Nah, ini sesuatu yang harus ada pada kita. Paradoks berbeda, orang Ya. takut menghadapi kematian. Ya. Tapi ada hal-hal yang kalau kita udah siap itu mungkin dengan cara hidup kita ya Pak ya. Ya, saya ambil salah satu ilustrasi begini ya, saudara. Mungkin di antara kita pernah mengalami yang namanya pendidikan sekolah, ya, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, baik SMP maupun SMA. Saya banyak melihat dulu teman-teman saya kalau seorang guru berkata, hari ini kita ujian, hari ini kita ulangan, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nah, maka di situ ada kekhawatiran, ketakutan pada anak-anak yang tidak siap. Maksud saya di sini adalah anak-anak yang memang biasa sering main dibandingkan belajar,
yang biasa hura-hura dibandingkan belajar, maka itu hari celaka bagi anak-anak yang tidak siap untuk menghadapi ulangan. Tapi kalau saya melihat ada mungkin orang-orang yang siap, dan saya mengalaminya. Ketika siap itu semua, kita sudah tenang-tenang, kita tertawa, bahkan kita menantang dalam tanda kutip, bukan arogan. Kita berkata, siap Bu, siap Pak, ayo berapa yang akan Bapak mau berikan pertanyaan. Nah, di sini sebagai ilustrasi yang sederhana, pantas kalau Paulus mengatakan kematianku sudah dekat, seolah dia sudah mempersiapkan kematian itu. Sampai dia punya falsafah, kematian itu adalah keuntungan bagiku. Yang menarik sebagai pelajaran kita di program sekolah kehidupan ini tentang misteri daripada kematian yang tragis, itu tidak akan menakutkan lagi pada orang-orang yang sudah siap. Yang sudah siap. Ya, benar. tentu orang siap ini seperti apa? Mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Ya. Nah, dalam mempergunakan waktu sebaik-baik ini, hidupnya, apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya, apa yang terpikir, dan itu semua seperti apa yang dibuatnya itu persis apa yang Tuhan mau perintahkan. Nah, saya percaya orang-orang seperti ini nggak akan takut mati. Gitu. Iya, karena mereka sudah mengenal bahwa kita itu akan menghadapi kekekalan yang lebih abadi ya Pak ya. Jadi kesiapan kita nih sekarang ini nih Pak ya, dengan waktu yang ada, apakah kita masih hidup dengan yang tidak sembrono atau yang tidak benar, atau kita mulai menata hidup ini Pak, bisa disampaikan kepada kita semua. Baik. Ya. Jadi memang selagi kita punya kesempatan, inilah waktunya untuk kita meraih kehidupan sesudah kematian. Nah, jadi kalau Paulus mengatakan kematian itu adalah keuntungan, karena memang setelah mati dia mendapatkan kehidupan kekal. Nah, disinilah sebagai pesan, memang kesempatan ini untuk kita menata. Apa yang salah kita perbaiki, apa yang belum, yang Tuhan mau, Dia inginkan, kita lakukan. Nah, dalam penataan hidup ini kan kita nggak tahu sampai kapan, tapi itu pekerjaan kita. Nah, ini yang kita terus mulai mengalami perubahan hidup, menatanya. Nah, seperti tadi yang saya umpamakan, seorang pelajar yang setiap hari dia tahu belajar 2 jam dalam sehari, dia nggak pernah takut. Persiapan untuk persiapannya. Nah, ini gitu. Pak, untuk anak-anak muda ya, suka bilang gini, hidup cuman sekali, saya masih muda, saya mau puas-puasin untuk hidup ini. Gimana itu Pak, anak-anak suka pikir gitu? Begini, sebab anak muda itu kan pengalaman hidup tuh belum sepenuhnya dia miliki. Karena yang di pikiran dia tuh sekarang adalah belajar dan bermain. Hanya itu. Dia tidak pernah terpikirkan dari mana datangnya uang, dari mana makanan bisa tersaji, dari mana baju yang bagus bisa dibeli. Itu nggak pernah mereka pikir. Yang mereka pikir main, belajar, mengerjakan tugas, PR dan sebagainya. Sehingga kalau ada asumsi anak muda meremehkan hidup, menurut saya itu sesuatu yang sering kali kita dengar. Tapi saya mau mengatakan hati-hati, bahwa bukan cuman orang tua yang mati, anak muda pun sekarang maut sudah tidak pernah memilah-memilih. Dia akan mendatangi orang yang saat itu memang sudah waktunya untuk mengalami kematian. Itu Bu. Nah, anak-anak muda, terutama remaja atau yang masih sekolah. Nah, Pak Andi sudah menyampaikan hal yang berguna banget untuk kita, bahwa selagi masa muda itu pergunakan waktu sebaik-baiknya. Bukan cuman yang tua aja yang harus menghadapi hal kematian, tapi kita tidak akan pernah tahu ya Pak ya. Boleh Pak ada ayat yang mungkin menguatkan kita sebagai penutup ini? Saya ambil dalam Yohanes pasal 11, ketika Lazarus mengalami kematian,
maka seolah buntu semua bagi keluarganya, Maria dan Marta. Mereka menangis, mereka menyesali ketiadaan Yesus saat itu. Tapi dengar baik-baik apa yang Yesus katakan. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 14 berkata begini, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi apa saja yang kita alami hari ini termasuk kematian itu bisa terjadi. Tapi kalau sampai kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Lazarus, saudaranya Maria dan Marta, ternyata Tuhan berkata, itu lebih baik bagimu kalau aku tidak ada, supaya kamu belajar percaya. Nah, untuk kita menata hidup, untuk kita memberesinya, sampai pekerjaan-pekerjaan rumah kita tentang hidup ini percis seperti yang Tuhan mau, kita kan harus punya iman dan pengharapan. Nah, tentu iman pengharapan di sini kita akan Tuhan. Semakin kita tingkatkan terus pengharapan dan iman kita kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Itulah sebabnya Yesus berkata supaya kita tetap belajar percaya. Ya, sampai pada akhirnya ya. Akhir Pak, hidup ya. kita. Ya, itu iman yang kadang kita seringkali up down ya Pak. Ya. Nah, makanya tetap pegang kepada Kristus ya. Amin. Ya. Saudara, demikian sangat memberkati bincang-bincang kita dengan Pak Andi, yang mungkin juga saudara-saudara mempertanyakan itu sudah lama. Nah, kematian bukanlah soal siapa yang lebih dahulu. Kematian dan kelahiran itu sudah ditentukan Tuhan sehingga tidak bisa diubah. Dan yang menjadi persoalannya saudara, bagaimana kualitas hidup seseorang itu akan berkonsekuensi kepada kekekalan. Bagaimana kualitas hidup seseorang itu akan berkonsekuensi terhadap kekekalan. Oleh sebab itu saudara dan saya, kita jaga hidup baik-baik, tetap percaya kepada Tuhan. Demikian tema bincang-bincang kita di Serpihan Kata, dan kiranya bermanfaat bagi saudara. Share and like, dan nantikan video selanjutnya. Tuhan berkati.